Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba hal yang baru di YouTube saya ini, yaitu cerita mistis. Memang tuh saya tuh sebenarnya penakut ya. Cuman kalau dengar orang cerita-cerita mistis gitu senang dengerinnya. Anissa nih sahabatku yang mau cerita. Jadi dia ini suka atau juga punya hobi naik ke gunung. Dan gunung-gunung di Malaysia ini udah banyak banget yang kamu daki ya, Tet? Alhamdulillah. Sudah berapa banyak? Bukit dan gunung kalau di repeat mungkin dah lebih 100 ataupun 150 lebih. Wow, di antara 150 itu pasti ada hal-hal yang mistis dong. Apalagi kan gunung itu penuh dengan pohon-pohon tua, pohon-pohon besar, lokasi-lokasi yang gelap-gelap. Benar, Aduh, merinding. Ceritanya gimana, Ted? Oke, 2015 itu adalah pertama saya hiking overnight, camping. Nginep ya? Nginep. Itu pertama kali tahun 2015. Jadi kita pergi satu gunung namanya Gunung Raja di Bentong. Pas kita turun dari puncak, jam 10 malam kita sampai di campsite. Biasalah kita bersihkan diri, biasa mau tidur, mau sholat kan. Pas kita mandi nih, saya lagi duduk nih, saya dan teman saya satu perempuan. Mandinya di mana di gunung itu? Di sungai. Oh, jadi ada sungainya. Ya, ada sungainya di situ, sama teman saya 2 orang nih perempuan. Kita lagi mandi, pas lagi mandi begini, astagfirullahaladzim. Ada apa? Jadi aku duduk di sini, aku niatin jam 1 Satu malam? Iya, menuju ke jam 1 Oh, gitu. arah jarum jam 1. Jam 1. Kok putih gini? Astagfirullahaladzim. Aku merinding. Yang putih itu apa? Kayak Kain pocong spray gitu. kali. Ih, pocong. Jadi kayak, terus aku bilang, kakak, tengok tuh jam 1 menuju jam 1. Kenapa? Tuh pocong. Astagfirullah. Jadi saya sama teman saya lari. Ih, kenapa kok bisa ngeliat kayak gitu sih? Ya mungkin kita juga ada capek. Kan kita udah 14 jam perjalanan mendaki, naik turun kan. Dari bawah itu? Iya, dari bawah kaki naik turun lagi. Jadi kita udah lama, daripada pagi jam 4 sampai jam 10 malam, bayangin. 4 sore atau 4 pagi? 4 pagi. Oh, 4 pagi dakinya. Oke. Karena kan jauh. Jadi kita jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Jadi mungkin kita juga udah capek. Jadi pas lagi mandi, nampak putih kayak gini. Lagi ngapain dia? Dia duduk. Hah? Kok pocong bisa duduk? Jadi kayak mukanya tuh nggak jelas gitu. Jadi hanya cuman kayak baju putih, kayak putih. Kali kamu karena udah capek, jadi pandangan matanya udah berubah kali. Mungkin saja, tapi itulah. Jadi seperti putih kayak duduk gitu, tapi muka itu nggak jelas. Oh, terus? Nggak jadi, adalah kita lari. Takut. Terus nggak jadi mandi? Terus cerita nggak ke orang-orang yang lainnya itu? Ceritalah. Rupanya mereka juga malamnya itu kan aku ceritanya besoknya kan kita udah mandi, udah tidur segala macam. Jadi kita besoknya pagi mereka cerita kalau juga mereka Ditimpa sama apa? ya, jadi kayak macam ada gangguan dari atas. Jadi kayak mereka tuh ditimpa tidurnya, ngerti nggak? Oh, ketindihan. Jadi memang kayak gitu. Jadi macam-macam. Kami cerita loh, aku juga tadi malam kayak gini jumpa ini kayak gini. Ya, ternyata memang di dalam kumpulan itu kita memang udah ada semuanya diganggu. Waktu kamu ngelihat yang putih-putih itu, yang pocong itu, teman kamu yang 2 ngelihat juga nggak? Satu orang, kita berdua. Oh, dua-duanya ngelihat. Teman kamu juga ngelihat. Jadi dia nggak hilang. Dia hilang sebentar, makanya pas gini kakak dia nengok, tapi pas kami nengok udah nggak ada lagi. Ih, takut. Banyak sih ceritanya sebenarnya. Terus selain itu pernah ngalamin lagi nggak yang Teman di saya. Gunung Malaysia ini? Teman saya kamu? banyak. Kerasukan. Kerasukan. Dia di Gunung Tahan. Bukan di Gunung Tahan, Gunung Nuang satu, sama Gunung Pine Tree. Orang yang sama. Gunung Nuang di mana dulu nih? Gunung Nuang di Hulu Langat. Gunung Pine Tree di Fraser Hill. Yes. Orang yang sama, kerasukan. Ada kamu di situ. Yes. Terus gimana kejadian awalnya? Orang yang ngalaminnya bukan muda loh. Tapi umurnya itu udah sekitar 50. Oh, masih kuat ya naik gunung ya? Yes, 50 tahun. Dia orangnya bukan laju jalan, slow. Tapi pada saat dia turun dari atas, dari puncak Pine Tree, tiba-tiba kencang. Ya kan turunan, dia lari mungkin. Rupanya udah ada ngikutin dia. Udah masuk ke dalam badannya. Oh, jadi makanya dia jadi punya tenaga. Ada tenaganya. Oh. Sampai
sampai Ustadz bawa ini sampai dia nggak keluar, sampailah dibawa ke rumahnya, sampai dipanggil Ustadz, berapa lama baru dia keluar. Sampai di rumah masih kerasukan. Itu jam berapa kerasukannya? Kita hari itu balik menjelang maghrib. Jadi memang kita pulang malam, sampai ke rumahnya dia dipanggil Ustadz. Waktu malam mau turun, Yes, mau itu turun dari dia masih puncak. biasa. Pas pergi masih biasa. Heeh. Pulang dari puncak, dia membawa. Ada yang Kok ikut. tahu dia membawa? Karena dia udah lain. Kan kalau Lainnya apa? lainnya tuh kayak enggak kayak gimana cara dibilang ya? Kayak dia kan biasanya slow. Tiba-tiba dia tuh enggak ada Nisa nih enggak ada. Dia tiba-tiba jalan. Ngerti gak? Ya mungkin dia semangat. Enggak. Aku tahu orangnya gimana. Dia nggak pernah laju jalan. Heeh. Dia tiba-tiba- Terus diajak ngobrol masih bisa nggak pada saat Enggak. itu? Dia udah kayak Berontak-berontak. Yes. Jerit-jerit nggak kalau Yap. orang kesurupan itu? Jerit-jeritnya gimana? Itu satu. Heeh. Yang di Gunung Nuang lain lagi. Oh, orang yang sama. Yes. Itu gimana ceritanya yang satu lagi? Yang di Gunung Nuang, tahu nggak tenda camping untuk kita tidur? Oh, yang di tanah itu, yang di bawah. Iya, di Ha. bawah. Bayangin aja dengan dia sendiri bisa dihancurin tuh kemah. Diapain sama Ya dia? dihancurin dia karena udah kesurupan. Caranya ditendang-tendang gitu? Pakai tangan gitu? Jadi kayak Kan kemahnya camping itu emangnya nggak kuat bangunannya, hancur. Ted. Dia tuh besar dibuatnya. Kita bisa tidur berapa orang di dalam. Ha-ha. Udah. Jadi dia kan kita ada tolak kayak gini. Nggak bisa diajak ngomong. Sampailah kita pegang berapa orang, pegang tangannya gini, pegang kakinya gini. Udah berapa orang megang sampai diajanin masih juga enggak. Diazanin pun tetap masih. Enggak. Terus Setelah 30 menit kemudian barulah dia sadar. kok bisa orang yang sama ya? 2 kali dia orang yang sama loh. Kenapa dia masih mau daki gunung kalau dia udah 2 kali kerasukan ya? Tapi semenjak kejadian itu nggak pernah lagi dia. Udah nggak pernah lagi. Nanya nggak apa sih sebabnya kok dia bisa itu jadi kerasukan? Mungkin dia Biasanya kalau orang yang kerasukan itu yang saya tahu itu kan orang lemah. lemah apanya? Mungkin pemikirannya. Kan kita kalau ke gunung itu kan macam-macam yang terjadi. Jadi kalau pikiran kita kosong, pikiran kita lemah, semuanya bisa masuk. Pikiran lemah tuh apa sih maksudnya? Kayak pikiran Lagi lemah- bengong. Satu melamun, kayak melamun. nah gitu kayak melamun. Mungkin dia punya masalah gitu Maybe. ya. Jadi kayak melamun jalan sendiri, mikir entah kemana, zup. Masuk. Apa yang merasukinya itu katanya ya? Cerita nggak dia setelah dia sadar dia tuh ngerasanya gimana abis kerasukan? Oh sakit. Sakit. Dia nggak nggak ada kesadaran Nggak. apa-apa gitu. Cuman pas dia udah sadar gitu, kok badanku sakit ya? Ya iyalah, kok tadi kerasukan. Mami bilang kayak gitu. Ya kerasukan aja dia ngancurin tenda. Nah, itu Capek, dia. Ted. Makanya badannya sakit. Iya. Dari atas gunung ke bawah itu jadi siapa yang bawa kalau orang lagi kerasukan? Ya paling kita lah, nggak ada siapa-siapa. Diapain sama kalian? Ya dibawa aja jalan. Cuma Oh. nanti ada masanya dia sadar sendiri. Cuman ya itu dia pas yang di pantry aja dia sampai pulang ke rumah. Memang dia harus bayar ustad. Waktu sebelum sampai ke rumah itu dia naik mobil mau? Dia sendiri ada yang bawa, jadi kita nggak ikut. Oh ada yang bawa. Tapi bisa jalan kaki? Ya bisa jalan sih. Lo kerasukan kok bisa jalan ya? itu Bukannya dia duduk-duduk kayak biasanya kan orang gelesor-gelesor di tanah gitu. Dia nggak ngelesor, cuman jalan gitu, tapi kayak nggak seperti bisa jalan, nggak seperti kita jalan biasa. Dia kayak macam Bertenaga gitu ya? Macam cepat aja kita. Oh, ih ngeri banget. Akhirnya dia sekarang udah nggak pernah lagi. Jarang. Kalau Terus- dia mendaki sekarang yang dekat-dekat aja. Oh, dan mungkin nggak nyampe malam-malam kali ya. Nggak lagi, nggak. Terus kamu cuman sekali itu yang mengalami sendiri, bukan yang kerasukan ya, yang mengalami sendiri ngelihat begitu. Oh jadi sebenarnya nggak banyak juga lah ya penampakan di gunung itu. Ya mungkin ada yang lihat, ada yang enggak. Mungkin tergantung orangnya sih. Oh, kamu aja udah sering banget loh ndaki gunung, baru sekali ngelihatnya. Ya di Malaysia, di Indonesia sih pernah sekali. Kamu di Indonesia juga pernah? Pernah. Kenapa itu? Ngelihat juga? Enggak, ceritanya kan kita udah siap mendaki di Gunung Kerinci. Kita pergi satu dana namanya Dana Kaco. Heeh. Dana Kaco itu memang tempatnya Masya Allah cantik, biru. Jadi kayak kaca di dalamnya itu bisa ngeliat bawah. Makanya namanya Danau Kaca. Yes, Danau Kaca. Jadi kita udah mandi-mandi, udah enak, dan mungkin terlalu enjoy, terlalu have fun. Di situ ada penunggunya perempuan yang cantik. Emang ngelihat mukanya kok tau cantik? Memang merinding kan bukan kalau dari situ kayak gini. Tahu dari mana dia cantik? Dan orang yang sana juga bilang begitu. Emang kamu ngeliat
ngeliat sendiri kalau dia Aku nggak cantik? ngelihat, cuman memang di situ ada penjaganya yang katanya perempuan cantik. Nah, jadi aku main-main di situ dan terlalu aku agresif mungkin main-main. Jadi mungkin dia suka sama aku. Udah. Jadi jam 6 Jangan-jangan lesbi lagi hantunya. Masa sukanya sama perempuan? biar ada kawannya main di dalam. Oh iya, Biar ada benar. kawannya, kan lelaki nggak mungkin, perempuan dibawanya karena tengoknya aku mungkin terlalu agresif main mandi-mandi di situ. Jadi saya suka. Jadi jam 5 sore kita pulang menuju ke car park. Kok kita sampai jam 7 kok nggak sampai-sampai? Muter. Padahal itu nggak jauh. Padahal rutenya betul. Betul. Bukan Cuman kesasar. Iya, cuman kok kita di situ-situ Balik aja. lagi ke tempat Balik yang lagi sama. tempat yang sama. Akhirnya aku juga nyanyi kok sendiri-sendiri nyanyi, kata orang teman saya. Bukan saya Oh. bilang, si Anissa kenapa ya kok dia nyanyi-nyanyi? Dia nggak biasanya hiking, bukan sekali ini. Udah berapa kali hiking tapi nggak pernah nyanyi. Pokoknya jalan. Aku juga udah rasa lain di belakang. Rasa apa? Kayak mana kalau orang kesurupan yang mau masuk. Nggak di tahu, belakangnya. gue nggak pernah kesurupan. Aku sih pernah, jadi aku udah tahu. Kayak apa Jadi rasanya? kalau kita cerita mistis ini sebenarnya bisa kayak macam naik semuanya ini, naik bulu rumah sampai bisa naik. Dia itu rupanya itu datang. Rasanya apa? Sakit, berat atau apa? Enggak. Jadi apa? kayak gimana mau dibilangnya? Dia nggak sakit tapi merasa kayak macam merinding, tinggi kayak macam mau kemasukan. Ya gimana rasanya itu? Mau bilang ya cuman dia juga nggak pernah kerasukan yang Kayak sakit apa? Masuk angin? enggak, Kayak apa? kayak merinding gitu, merinding. Dia tiba berat di sini, berat. Oh, berat. Yes, berat. Jadi kalau kita agak kemasukan gitu dia akan rasa berat di pundak. Oh, dia masuk tuh lewat belakang. Kok lewat belakang ya, nggak lewat depannya? Dia suka belakang. Terus. Terus akhirnya si kawan ini pas kebetulan maghrib kita berhenti. Kita maghrib dulu. Oke, kita maghrib situ sampai udah azan berapa? Ini udah azan dulu, udah kira-kira 10 menit berhenti. Terus si kawan megangin saya. Kalian pegang si Anissa kiri kanan. Kenapa? Enggak ada yang ngikutin dia. Kayaknya dia yang mau supaya kita tinggal di situ. Jadi kalau kita ada 6 lelaki, 1 perempuan. Kalau tadi saya ikut, katanya kami yang ke-7 orang ini akan hilang. Satu ikut semua hilang. Kalau saya ikut tadi dengan si perempuan itu, karena kata orang itu, aku cakap. Cakap-cakap tuh apa? Ngomong-ngomong? Ngomong-ngomong sendiri. Orang itu kan di belakang. Sebelum yang belum aja nih, aku ngomong-ngomong sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri. Jadi kalau aku Nyanyi lagu apa? mana tahu. Katanya? Kata orang itu cuma nyanyi doang, didengarnya kayak dua suara nyanyi sama yang ngomong-ngomong gitu, ngomong. Sama ngomong sendiri? Iya, ngomong sendiri. Oh. Yaudah terakhir kalau aku katanya oke sama yang situ, kami yang 7 orang akan tinggal di situ, nggak akan kembali. Dan setelah udah azan, udah selesai nih. Tahu nggak, daripada kita azan ke depan 10 menit sampai. Oh, jadi udah dilepasin itu ya? Akhirnya aku ngeludah ke belakang. Dia bilang, aku nggak mau tinggal sini, aku mau pulang. Aku ngeludahin ke belakang, aku jalan. Udah nggak ada rasa lagi? Udah nggak ada, merinding aku kan. Sama nih, gue juga merinding. Benar. Terus yang lu rasakan apa waktu katanya kerasukan? Diajak bener? Dia belum sempat kerasukan, cuman aku udah rasa kayak Hampir. Oh. dia mau masuk ke dalam. Tapi kalau kamu udah nyanyi sendiri, udah ngomong-ngomong sendiri, berarti udah masuk dong kalau lu nya udah nggak sadar. Cuman ya tadi karena ada sempat kita berhenti di azan. Ya mungkin lah ya, kita nggak tahu ya. Tapi pasnya di azan itu udah mulai hilang. Kita pas itu pas cuman aku nggak mau tinggal di sini, aku mau pulang. Aku mau pulang sama keluarga aku. Aku bilang kayak gitu. Masa? Ya. Pakai bahasa Indonesia? Ya, kan orang Indonesia. Ya kali dia bahasa Jawa. Terus suruh siapa ngeludah ke belakang itu, siapa yang nyuruh? Aku aja sih yang buat. Tahu-tahu dari mana? Nggak tahu, memang meludah aja ke belakang biar dia nggak ngikut. Oh, diludahin Udah 3 kali hantunya. biar dia nggak ngikut katanya, tapi ya. Tapi ternyata emang beneran nggak ikut ya? Nggak ikut, alhamdulillah. Ih, ngeri banget sih. Sampai si kawan kita yang 5 orang itu cariin kita ke dalam loh, karena kita nggak sampai-sampai. Dan nggak ketemu? Enggak. Setelah udah di azan baru ketemu. Itulah tadi. Setelah di azan itu maksudnya ada azan kita atau? azan nih, maksudnya pas kebetulan maghrib, kita berhenti, kita semua azan.
Oh, lelaki jadi kawan emang kita. gitu. Jadi kalau naik gunung hiking itu kalau pas jamnya azan Kita berhenti. Memang. terus azan. Dari azan itu baru kamu sadar. Oh. Ih, ngeri banget sih. Makanya. Kok masih mau hiking terus? Tapi enak macam mana? Enaknya apa? Enaknya hilangin stres. Heeh. Ketemu setan stres yang ada. Enggak, tapi kenikmatannya kita kalau misalnya kita udah sampai di puncak, itu kenikmatan yang luar biasa Allah bagi. Karena orang belum tentu semua orang bisa sampai ke situ. Apalagi gunung-gunung itu kan bermacam-macam pemandangan. View-nya juga lain-lain. Jadi semua gunung itu berlainan view. Apa emang view-nya yang bagusnya? Ngelihat pepohonan. View-nya itu luar biasa dengan awan-awan, dengan kayak banjaran gunungnya itu cantik. Oh, bertingkat-tingkat gitu. Kan bisa lihat di YouTube. Lain. Habis itu kan turun juga. Iya, tapi itulah makanya saya pernah ke Gunung Tahan, saya menangis sampai puncak karena hari kelima saya sampai di puncak. Lama banget ya, 5 hari. Daki itu 5 hari. Hari kelima saya sampai ke puncak. Oh, hari kelima sampai turunnya berapa hari lagi? 1 hari doang. Karena kita ngambil rute yang panjang dulu. Baru turunnya kita ambil rute pendek. Kenapa naiknya nggak pakai rute pendek? Nggak mau, jadi kita capeknya dulu, baru enaknya kemudian. Oh, jadi kalau naiknya rute pendek, pulangnya rute panjang. Jadi kalau misalnya orang biasanya ambil yang rutenya pendek, pulangnya rute pendek juga. Tapi kita nggak, kita buat trans. Oh, kenapa nggak berangkat pendek, pulang pendek? Nggak mau, kita harus kita kan suka yang adventure. Oh, mau cari yang susah. Walaupun sakit. Udah sakit, ketemu pocong lagi. Macam-macam. Terus baca doa nggak kalau ketemu kayak gitu? Baca doa sih, paling mengucap sholawat, baca doa, ayat kursi saya baca, itu aja sih. Ih, ngeri banget sih, Butet, Anissa. Jadi Anissa ini panggilannya Butet, teman-teman. Itu tadi ceritanya yang nggak usah panjang-panjang lah. Saya takut kalau dengernya kelamaan nanti ke bawah tidur, nggak bisa tidur. Mudah-mudahan nggak ketemu apa-apa lagi ya, Tet ya. Naik gunungnya, hikingnya. Insyaallah. Terima kasih ceritanya. Sekian semuanya. Dadah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.